Besok kalian ke lapangan. Pilih bangunan tua. Dokumentasikan secara visual dan struktural. Batas waktu 2 minggu. Ujar Pak Herman sambil membagikan lembar tugas. Raka menatap kertas di tangannya tanpa antusias. Bagi dia, tugas seperti ini cuma alasan dosen untuk libur lebih lama. Di sebelahnya, Lina justru tampak bersemangat. Cewek itu memang aneh, selalu tertarik pada hal-hal yang berbau klasik, kuno, bahkan mistis. Pernah sekali ia bercerita tentang rumah neneknya yang dihuni penunggu, dan ia menganggap itu hal biasa. Ada satu bangunan tua di pinggiran kota. Rumah Belanda, katanya dulunya semacam panti asuhan yang tutup mendadak, kata Lina sambil menyodorkan foto dari ponselnya. Raka menengok malas. Foto itu memperlihatkan sebuah rumah besar dengan cat yang mengelupas, jendela tinggi, dan pekarangan yang dipenuhi rumput liar. Serem banget, Lin. Lu yakin mau ke situ? Lina mengangguk. Gue udah cari. Lokasinya nggak dijaga, dan bangunannya masih utuh. Ini bahan dokumentasi yang bagus. Akhirnya, kelompok mereka, terdiri dari Raka, Lina, Ilham, Sarah, dan Dito, sepakat untuk berangkat ke lokasi keesokan harinya. Mereka menyewa mobil dan membawa perlengkapan sederhana. Kamera, alat ukur, laptop, dan makanan instan. Tidak ada yang benar-benar menganggap ini akan jadi lebih dari sekadar tugas kampus biasa. Perjalanan memakan waktu sekitar 1,5 jam. Begitu memasuki area rumah tua itu, suasana langsung berubah. Jalanan tanah yang ditumbuhi semak-semak liar membawa mereka pada sebuah bangunan besar berdinding kusam. Beberapa kaca jendela pecah, dan ada sisa papan nama yang huruf-hurufnya hampir terkelupas semua. Nggak ada pagar, nggak ada penjaga. Fix ini bangunan terbengkalai, kata Dito sambil memotret. Mereka mulai membagi tugas. Ilham dan Dito mengukur panjang lebar tiap ruangan. Sarah mencatat struktur material bangunan. Raka dan Lina mendokumentasikan bagian luar dan dalam dengan kamera. Ruangan-ruangan di sini kebanyakan kosong. Tapi ada beberapa yang masih ada kursi tua, lemari, sama lukisan, ujar Sarah saat mereka kembali ke ruang utama setelah 1 jam menjelajah. Raka mengangguk. Ia mengelap keringat di dahi sambil membuka rekaman kamera. Hasilnya lumayan jelas. Tapi ada satu hal yang mengganggunya. Dari tadi, setiap memotret ke arah lorong tengah, gambar yang terekam sedikit kabur. Bukan seperti kesalahan fokus, tapi lebih ke seperti buram karena sesuatu yang tidak terlihat. Kalian ngerasa nggak sih? Lorong yang ini kayak gelap banget? Tanya Raka, menunjuk ke salah satu sisi bangunan. Lina melirik. Tadi gue sempat lewat sana. Tapi kayak buntu. Ada lemari besar nutupin jalan. Mungkin lorongnya udah ditutup. Ilham tertawa kecil. Atau sengaja ditutup karena tempat itu angker. Sarah mencibir. Angker-angker. Tetap aja kita harus selesaikan ini. Besok kita lanjut lantai 2. Mereka memutuskan pulang menjelang maghrib. Tapi sebelum pergi, Lina berdiri cukup lama di depan lorong yang dibahas tadi. Matanya tajam menatap gelapnya ujung lorong, seolah mendengar sesuatu. "Lu kenapa, Lin?" tanya Raka dari belakang. Lina menggeleng. "Nggak, cuma tadi kayak ada suara ketukan dari balik lemari itu. Tapi mungkin gua halu." Raka menatapnya sebentar lalu menarik tangannya. "Udahlah, nanti kalau ketukannya minta tolong baru kita panik." Mereka tertawa kecil, menutupi rasa tidak nyaman yang diam-diam mulai tumbuh sejak masuk ke bangunan itu. Tapi tidak ada yang menyebutkannya. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka merasa diawasi. Malam itu, Raka memeriksa ulang hasil dokumentasi. Ia memperbesar satu foto yang diambil di lorong itu. Di balik bayangan lemari besar, ada pantulan samar seperti mata, 2 titik gelap yang tak seharusnya ada di situ. Ia menatap layar cukup lama, lalu menekan tombol hapus. Mungkin, ini hanya efek cahaya mungkin. Hari kedua, mereka kembali ke bangunan itu lebih pagi. Matahari masih belum tinggi saat mereka sampai di depan rumah tua itu. Suasana sekitar tetap sama, sepi, hening, dan seperti terpisah dari dunia luar.
Bahkan suara kendaraan dari jalan raya pun nyaris tak terdengar, padahal jaraknya tak sejauh itu. Raka membawa denah sementara yang dibuat Sarah semalam. Ia mencetaknya dan memberikan pada masing-masing anggota kelompok. Dari catatan awal, bangunan itu terdiri dari 2 lantai dan setidaknya 15 ruangan utama. Tapi ada satu yang janggal. Di lantai 1 bagian timur, ada ruang kosong yang gak ada akses pintunya. Ukurannya sekitar 3 kali 4 meter, tapi kita gak bisa masuk, kata Sarah sambil menunjukkan gambar denahnya. Ruang apa itu? Kok bisa ada ruangan tapi gak ada pintunya? Tanya Ilham. Aku juga bingung. Kita ngukur dari luar dan dalam. Jelas ada ruang tertutup. Tapi dari seluruh sisi, gak ada jalan masuk. Jendelanya juga gak ada. Dito menyela. Jangan-jangan itu gudang rahasia. Atau ruang penyimpanan yang sengaja disegel. Segel apaan? Ini bukan film, sahut Raka sambil berjalan ke arah lokasi yang dimaksud. Mereka menyusuri lorong sisi timur, menghitung ulang setiap langkah. Di titik yang sesuai dengan ruang tertutup itu, memang hanya ada tembok polos. Tidak ada lekukan pintu. Tidak ada bekas engsel, hanya dinding kusam, sedikit lembab dan retak di beberapa bagian. Aneh banget, gumam Lina pelan. Ia menyentuh tembok itu dengan telapak tangannya. Dingin. Kayaknya tebal tembok di sini lebih dari 1 meter, kata Ilham sambil mengetuknya. Suaranya berat, tidak berongga. Tapi saat Dito mengetuk bagian bawah tembok, terdengar gema samar. Raka memperhatikan sekitar, lalu menunjuk ke arah lemari tua yang menempel di sisi lain dinding. Itu kemarin ada di lorong tengah, kan? Kok pindah ke sini? Semua terdiam. Lemari kayu besar itu kini berdiri tepat di depan bagian tembok yang mereka curigai sebagai akses tersembunyi. Tidak ada yang merasa memindahkannya. Apalagi benda itu besar dan berat, mustahil bisa berpindah tanpa suara atau usaha besar. Jangan-jangan kemarin kita salah lihat? Tanya Sarah, mencoba masuk akal. Tapi gua yakin, lemari itu yang nutup lorong waktu kita pertama kali datang, kata Raka. Lina mendekat ke lemari, mencoba menarik pintunya. Terkunci. Ia menunduk, melihat ke bagian bawah, lalu berkata, ada celah. Celah kecil di bawah lemari itu memperlihatkan sedikit ruang kosong di belakangnya. Debu yang menumpuk menunjukkan benda itu tak pernah dipindahkan dalam waktu lama, tapi jejak kaki samar di lantai memberi petunjuk sebaliknya. Raka mengambil senter dari tasnya, menyinarinya ke dalam celah. Tak terlihat banyak, hanya gelap dan seperti ada kain menggantung. Mereka mencoba mendorong lemari bersama-sama. Bergerak sedikit, namun tak cukup untuk dilewati. Udah, nanti aja. Kita nggak ada alat bantu sekarang, kata Ilham sambil mengelap peluhnya. Mereka kembali menyelesaikan bagian lain dari denah. Tapi kejadian pagi itu membuat suasana jadi kaku. Tidak ada yang banyak bicara. Semuanya bekerja cepat, seakan ingin segera menyelesaikan dan pergi dari tempat itu. Sebelum pulang, Lina kembali berdiri di depan lemari tua. Tatapannya kosong. Raka menghampirinya. Masih mikirin ruang itu? Lina mengangguk. Kayak ada sesuatu di balik tembok itu, Ra. Entah kenapa aku ngerasa ruang itu nggak pengen ditemukan. Raka mengangkat alis. Kenapa? Nggak tahu. Tapi tadi waktu aku nyentuh tembok, rasanya kayak ada yang nyentuh balik. Raka tertawa kecil, walau wajahnya tetap tegang. Udah jangan bikin merinding. Lina tak menjawab. Ia masih menatap lemari, seolah menunggu sesuatu terjadi. Malamnya, Raka mengecek ulang denah di laptop. Ia membandingkan foto lantai 1 yang mereka ambil hari sebelumnya dengan hari ini. Ada satu hal yang langsung membuat bulu kuduknya berdiri. Di foto hari pertama, lemari tua itu memang terlihat. Di lorong tengah, di pojok. Tapi di foto kedua, posisinya sudah berbeda. Masalahnya bukan cuma itu. Dalam salah satu foto, dari arah belakang lemari, tampak bayangan samar. Seperti seseorang berdiri diam, menghadap kamera, meski tak ada siapapun di sana saat mereka memotret.
Raka membesarkan gambar itu, mencoba melihat lebih jelas. Tapi saat ia memperbesar bagian wajah, gambarnya pecah. Dan entah kenapa, file foto itu langsung tertutup sendiri. Laptopnya mati mendadak. Hari ketiga mereka memutuskan untuk menginap. Raka awalnya menolak, tapi Lina bersikeras. Menurutnya, dokumentasi malam bisa menambah nilai plus dari dosen, apalagi jika pencahayaannya bagus. Sarah dan Dito setuju, sementara Ilham malah antusias. Ia membawa tripod, kamera DSLR, dan bahkan senter kepala seperti mau ekspedisi. Bangunan tua itu memang lebih menyeramkan saat malam tiba. Lampu portabel yang mereka pasang tak cukup menerangi seluruh ruangan, apalagi lorong-lorong panjang yang gelap dan lembab. Mereka mendirikan tenda kecil di ruang utama lantai bawah, dekat jendela besar yang sudah pecah sebagian. Yang penting jangan berpencar, kata Sarah sambil menyalakan kompor portabel. Raka memeriksa kembali posisi lemari tua yang kemarin mereka curigai. Anehnya, sekarang lemari itu berada di tempat awal, di ujung lorong tengah. Ini lemari pindah sendiri atau gimana sih? Gumamnya. Lina yang melihat ikut mendekat. Atau ada yang mindahin? Semalam gak ada orang masuk. Kunci gerbang juga gue yang pegang, jawab Raka. Ya udah, biarin aja. Kita pasang kamera di situ, rekam dari jam 9 sampai pagi. Kalau gerak sendiri, berarti bukan angin, ujar Ilham. Mereka memasang kamera menghadap lorong tempat lemari, berdiri. Setelah itu mereka makan malam dan saling bercanda ringan. Tapi suasana tetap tegang. Masing-masing merasa tidak benar-benar nyaman, meski tidak ada yang mengakuinya. Menjelang tengah malam, hujan turun. Angin membuat daun-daun di luar bergesekan dan menambah suasana mencekam. Listrik dari genset portabel beberapa kali redup. Dito, yang kebagian jaga pertama menguap berkali-kali sambil memperhatikan layar kamera. Jam 1 dini hari, Ilham menggantikan Dito berjaga, yang lain tidur dalam sleeping bag. Raka tidur paling pinggir, dekat dinding yang mengarah ke lorong. Ia gelisah, terbangun tiap 30 menit, merasa seperti mendengar suara langkah pelan di lantai atas, meski tidak ada yang naik ke sana. Jam 2:10, Ilham melihat sesuatu yang membuatnya langsung duduk tegak. Dalam layar kamera, lemari tua yang berdiri di ujung lorong. Perlahan bergeser sendiri ke kanan. Tidak banyak, hanya beberapa sentimeter. Tapi jelas, tidak ada angin atau tangan manusia yang menyentuhnya. Ia menatap ke lorong secara langsung, gelap. Tapi kini ada celah di belakang lemari itu. Celah itu tak ada sebelumnya. Seperti sebuah ruang sempit, panjang, yang ditelan oleh bayangan. Ilham menyalakan senter kepala dan berjalan mendekat. Detak jantungnya makin cepat. Semakin dekat, celah itu makin terlihat seperti sebuah lorong kecil. Tembok kiri dan kanan menjepit rapat. Atapnya rendah, dan ujungnya tidak terlihat sama sekali. Ia berdiri di depannya, menyorotkan cahaya ke dalam. Tak ada apa-apa. Hanya lorong gelap dan bau lembab menyengat seperti kain basah yang ditinggalkan bertahun-tahun. Raka? Bisiknya pelan, tapi tak ada jawaban. Yang lain masih tidur. Ia berbalik, menimbang-nimbang. Lalu, seperti ditarik rasa penasaran, ia menunduk dan masuk. Langkahnya pelan. Lantai lorong berderit pelan tiap kali diinjak. Dinding di sampingnya dipenuhi noda hitam dan goresan seperti cakaran. Cahaya dari senter hanya menjangkau beberapa meter ke depan, lalu ditelan kegelapan lagi. Setelah berjalan hampir 1 menit, Ilham berhenti. Ia mendengar suara. Ketukan. 3 kali. Jelas. Dari belakangnya. Ia berbalik cepat, mengarahkan senter ke arah datangnya suara. Kosong. Tapi sekarang, lorong di belakangnya tampak lebih panjang dari sebelumnya. Seperti tak ada ujung. Ia mencoba melangkah balik. Namun baru 2 langkah, suara lain terdengar. Bisikan, samar. Tak dimengerti. Tapi cukup jelas untuk membuat tengkuknya dingin. Siapa di sana? Teriaknya. Tak ada jawaban. Tiba-tiba, cahaya senternya padam. Panik,
Ilham memencet tombolnya berkali-kali. Saat cahaya menyala lagi, matanya membelalak. Ada sosok berdiri sekitar 10 meter di depannya. Putih, kurus, kepala miring seperti patah. Matanya hitam legam, menatap langsung ke arahnya. Ilham mundur, tapi kakinya terpeleset dan jatuh ke lantai lorong yang basah. Saat ia berusaha bangkit, sosok itu perlahan melangkah mendekat. Ilham menjerit. Pagi harinya, Raka terbangun karena Lina mengguncangnya. "Rak, Ilham gak ada." "Gak ada, di tenda," katanya panik. Mereka mencari ke seluruh penjuru bangunan. Lantai atas, dapur, belakang rumah, tidak ada. Bahkan tas dan jaket Ilham masih ada di tempat semula. Saat Dito memeriksa kamera, rekaman terakhir berhenti jam 02.13. Filenya rusak, dan lemari tua itu kini kembali menempel ke dinding, menutup total celah lorong. Suasana pagi itu tegang. Tidak ada yang bicara banyak. Ilham masih belum ditemukan. Mereka sudah mencarinya ke seluruh penjuru rumah tua, ke jalan tanah di luar. Bahkan sempat memanggil-manggil namanya di tengah pekarangan belakang. Hasilnya, nihil. Gue yakin dia gak mungkin keluar tanpa bilang. Kunci mobil masih ada. Semua barangnya juga gak disentuh, kata Raka sambil menatap layar kamera yang filenya rusak total. Dan kenapa cuma rekaman jam 2 pagi yang rusak? Sisanya aman, tambah Dito. Lina mengusap wajahnya yang pucat. Ia menatap lemari tua yang kembali berdiri di tempat awal, menempel di dinding lorong tengah. "Aku rasa dia masuk ke balik lemari itu," bisiknya pelan. Sarah memelototinya. "Lu gila? Itu tembok, Lin. Gak ada pintu." "Tapi kemarin ada lorong," sahut Lina yakin. "Waktu gua bangun sebentar, gua lihat Ilham berdiri di depan lemari. Terus dia ngilang. Tapi gua kira itu mimpi." Dito menelan ludah. "Kita mesti buka itu lemari sekarang juga." Mereka berusaha mendorongnya bersama-sama. Kali ini, berbeda dari sebelumnya, lemari itu terasa ringan. Seolah-olah memang sengaja diletakkan di sana agar bisa dipindahkan dengan mudah. Di belakangnya, tidak ada tembok seperti sebelumnya. Yang tampak justru lorong sempit. Sama persis seperti yang Ilham lihat semalam. Lorong itu panjang, gelap, dingin, dan penuh dengan bekas. Goresan di dinding. Debunya lebih tipis dari bagian lain rumah. Seakan ada yang baru saja lewat. Raka mengarahkan senter ke dalam. Lorong itu diam. Tak ada suara. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi atmosfernya membuat bulu kuduk berdiri. Seperti tempat itu hidup. Mereka semua terdiam. "Aku masuk," ucap Lina. "Enggak." "Kita masuk bareng," balas Raka cepat. Akhirnya, mereka masuk bertiga, Raka, Lina, dan Dito. Sarah menunggu di luar, berjaga sambil menghubungi dosen dan aparat setempat, walau sinyal di sana nyaris tak ada. Langkah mereka pelan. Lorong itu terlalu sempit untuk berjalan berdampingan. Setelah sekitar 10 meter, lorong itu bercabang kedua arah. "Ini nggak ada di denah. Sama sekali," gumam Raka. Lina menunjuk ke arah kanan. "Coba ke sini dulu." Mereka mengikuti arah itu dan sampai di sebuah ruangan kecil yang kosong. Hanya ada kursi kayu rusak, beberapa lemari kaca pecah, dan sebuah papan tulis besar yang sudah kusam. Di tengah papan itu ada tulisan yang tampaknya baru saja dibuat. "Kami masih di sini." Tulisan itu dibuat dengan sesuatu yang gelap, mungkin arang atau darah. Lina mundur satu langkah. Dito memotret tulisan itu tanpa bicara. Raka mendekat, memperhatikan bekas goresannya. "Ini bukan bekas lama, masih basah," katanya lirih. Mereka buru-buru keluar dari ruangan itu dan memilih jalur kiri. Kali ini lorong lebih panjang dan berujung pada pintu kayu tua. Pintu itu sedikit terbuka. Di baliknya, terlihat ruangan gelap dengan rak-rak besi berkarat. Saat mereka melangkah masuk, lampu portabel yang dibawa Dito mulai berkedip. Suasana berubah drastis. Udara di dalam lebih dingin. Aroma busuk yang menusuk hidung langsung memenuhi ruangan.
Tiba-tiba terdengar suara tok, tok, tok dari ujung ruangan. Mereka terdiam. "Ilham?" panggil Raka. Tak ada jawaban. Tapi suara ketukan itu berulang. Tok, tok, tok. Selalu 3 kali. Teratur. Lina memberanikan diri berjalan ke arah suara. Di ujung ruangan, ia menemukan sesuatu yang membuatnya berteriak tertahan. Di dinding, tergantung beberapa lembar kertas. Lusuh, penuh bercak. Tapi yang menonjol adalah selembar foto. Foto Ilham. Ya, wajah Ilham. Sama dengan yang terakhir mereka potret saat awal tugas. Tapi di foto itu, mata Ilham dicoret dengan tinta merah. Di bawahnya tertulis, "1 telah kembali." Mereka semua mundur cepat. Raka meraih foto itu dan memasukkannya ke dalam tas. Mereka tak berani lanjut. Ketakutan mulai mengalahkan rasa penasaran. Saat kembali ke lorong sempit, suasana menjadi semakin aneh. Lorong terasa lebih panjang dari sebelumnya. Beberapa bagian seperti berubah bentuk. Dindingnya menjadi lebih basah, lebih sempit, seolah menutup perlahan. "Cepat! Jangan berhenti!" teriak Dito. Mereka berlari kembali ke pintu masuk dan keluar dengan napas terengah. Sarah masih berdiri di luar, wajahnya pucat. "Kalian harus lihat ini," katanya dengan suara gemetar. Ia menunjukkan sebuah buku tua yang ditemukan di ruang atas. Sampulnya sobek, halaman dalamnya tertulis rapat dengan tulisan tangan. Di halaman pertama tertulis, "Mereka yang masuk lorong tanpa nama tidak akan keluar sebagai diri yang sama." Mereka semua saling berpandangan. Malam itu, tak ada yang tidur. Hari keempat mereka di lokasi terasa lebih berat. Masing-masing mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan tekanan mental. Wajah Raka makin kusut, mata Lina bengkak karena tak tidur, dan Dito nyaris tak bicara sepatah kata pun sejak kejadian lorong kemarin. Sarah, satu-satunya yang masih berusaha menjaga logika, terus menelusuri buku tua yang mereka temukan. Buku itu ditulis dengan tangan dan berisi catatan harian seseorang. Kemungkinan penghuni terakhir rumah itu sebelum terbengkalai. Setiap halaman penuh dengan kata-kata tak beraturan, seolah ditulis orang yang pikirannya kacau. Tapi satu kalimat terus berulang di banyak halaman. "Dinding ini hidup." Sarah menunjukkannya pada yang lain. "Gua yakin ada sesuatu dengan struktur rumah ini. Dindingnya nggak stabil, bisa berubah. Mungkin itu kenapa lorong itu muncul dan hilang seenaknya." "Lo pikir dindingnya bisa gerak sendiri?" tanya Raka ragu. "Bukan gerak seperti ditiup angin, tapi memang berubah bentuk." Mereka memutuskan untuk menguji satu hal. Lina memberi ide, menandai dinding dengan cat semprot di beberapa titik, termasuk di lorong tempat lemari biasa berada. Dito mencatat koordinat kasarnya, dan mereka memasang penanda waktu dengan kamera. Siang berlalu tanpa kejadian aneh. Tapi, menjelang sore, saat Raka mengecek tanda cat yang mereka semprot pagi tadi, semuanya sudah bergeser. Bukan hilang, tapi posisinya berpindah. Beberapa tanda yang sebelumnya sejajar, kini terpisah, dan tidak simetris lagi. Gila. Ini nggak masuk akal kayak temboknya bergeser sendiri, katanya pelan. Mereka mengulang proses itu 2 kali, dan hasilnya sama. Cat berpindah. Garis lurus berubah jadi miring. Seolah dinding itu bukan batu bata, tapi daging yang hidup dan bergerak perlahan. Malam harinya, suara-suara mulai muncul lagi. Kali ini lebih sering. Ada langkah di atas loteng, suara seretan seperti benda berat dipindahkan, dan sesekali suara ketukan dari dalam tembok. Tok, tok, tok. Jam 2:15, Sarah menjerit dari kamarnya di lantai atas. Yang lain berhamburan, naik. Mereka menemukannya berdiri terpaku di pojok ruangan, wajahnya pucat dan tangannya gemetar. Dindingnya gerak, bisiknya. Di depan tempat tidurnya, dinding yang semula rata kini menonjol, seperti seseorang mendorongnya dari balik tembok. Bentuknya jelas, 2 telapak tangan menekan dari dalam, menciptakan lekukan yang perlahan kembali rata saat mereka mendekat. Raka mendekati dinding itu,
mengetuknya pelan. Bunyi yang muncul tidak solid, tapi hampa. Seperti ada ruang kosong di baliknya. Ada yang di dalam, ucapnya lirih. Lina memperhatikan jejak tangan tadi. Itu bukan ilusi, Rak. Gak mungkin dinding bisa kayak gitu kalau gak ada kekuatan dari baliknya. Mereka semua turun ke bawah dan mengatur ulang posisi. Tidur, kali ini berkumpul dalam satu ruangan. Kamera dipasang menghadap ke dinding yang berubah tadi. Mereka berjaga bergiliran. Jam 4 pagi, giliran Raka. Saat ia mengecek layar kamera, sesuatu membuatnya membeku. Di rekaman live, dinding tempat lemari biasa berada bergerak pelan ke kiri. Bukan pintu yang terbuka, tapi tembok yang menggeser, seperti digeser paksa. Saat celah muncul, sebuah kepala perlahan muncul dari balik kegelapan. Wajahnya pucat, mata hitam legam, mulut ternganga. Raka menatap layar, tak sanggup bergerak. Sosok itu hanya diam, lalu satu tangan keluar, menunjuk ke kamera. Kemudian layar menjadi hitam. Raka langsung membangunkan yang lain. Tapi saat mereka periksa, semua alat mati. Kamera, lampu portabel, bahkan senter, padam total. Genset tidak rusak, tapi tidak memberi daya. Ketika mereka kembali ke lorong, lemari itu masih ada. Tapi kali ini, di lantainya tertulis sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Jangan buka lagi. Tulisan itu terbentuk dari debu yang tersusun rapi, seperti dibentuk jari manusia. Lina memegang lengan Raka. Kalau kita terus maksa buka, mungkin kita semua bakal ikut lenyap kayak Ilham. Mereka sepakat, untuk sementara, tidak menyentuh lorong itu lagi. Namun malam belum selesai. Jam 5 kurang, tembok di dekat dapur bergetar pelan. Raka yang sedang berjaga melihatnya pertama kali. Dari celah keretakan di dinding, merembes cairan. Merah gelap seperti darah, mengalir perlahan ke lantai. Ia memanggil yang lain. Mereka berdiri di depan dinding itu, menyaksikan retakan membesar, lalu muncul ukiran aneh. Seperti simbol kuno. Tidak ada yang tahu artinya. Tapi satu hal yang mereka pahami, dinding itu sedang bicara. Dan pesan yang disampaikannya adalah peringatan. Adalah pagi kelima, suasana rumah terasa aneh. Bukan karena sepi, tapi karena seperti ada sesuatu yang tertinggal semalam dan kini tak lagi ada. Seperti ada lubang besar yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Raka menyadarinya pertama kali saat memeriksa kamera yang baru dinyalakan. Semua file dari malam sebelumnya hilang, bahkan file backup di kartu memori cadangan juga kosong. Tak ada rekaman gerakan dinding. Tak ada video wajah misterius. Tak ada bukti cairan merah yang merembes dari celah tembok. Semua seperti terhapus dengan rapi. Seperti tak pernah terjadi. Kamera ini semalam hidup, kan? Tanya Raka pada Dito. Ya, gue cek sendiri sebelum tidur, jawab Dito. Tapi sekarang kosong. File terakhir cuma sampai pagi kemarin. Sarah yang duduk di sudut ruangan memegang map berisi semua catatan manual yang mereka tulis sejak hari pertama. Ia membuka satu halaman dan tertegun. Ini juga aneh. Catatan tentang lorong, tanda cat di dinding, tulisan debu, semuanya nggak ada, gumamnya. Mereka semua mendekat. Kertas itu bersih, seperti ada yang mengganti isinya atau mencabut bagian penting lalu menggantinya dengan halaman kosong. Siapa yang ngubah ini? Tanya Lina. Gak ada yang jawab. Dito membuka laptopnya. Folder tempat ia menyimpan foto Ilham dan tulisan "satu telah kembali" juga sudah hilang. Ia coba restore file, tapi sistem seolah tidak mengenali pernah ada file bernama itu. Semua bukti fisik yang mereka kumpulkan tentang kejadian aneh rumah itu lenyap begitu saja. Apa mungkin ini bagian dari lorong itu? Tanya Sarah pelan. Maksudku, bisa jadi bukan cuma ruang yang berubah, tapi waktu atau memori. Raka mencibir. Kalau memori kita ikut hilang, kita nggak akan ingat semua kejadian ini, tapi kita masih ingat. Belum tentu, sela Lina. Mungkin justru kita cuma dikasih ingat bagian yang mereka izinkan. Raka ingin menyangkal, tapi tak ada logika yang bisa membantah apapun sekarang. Bahkan hukum fisika pun seperti tak berlaku di tempat ini. Menjelang sore,
Dito keluar ke pekarangan. Ia ingin mengambil udara, mencoba menjernihkan pikiran. Tapi baru beberapa langkah dari rumah, ia berhenti. Jalan setapak yang biasa mereka lewati untuk keluar dari area rumah kini tertutup semak lebat, seolah jalan itu tak pernah ada. Ia panik, kembali berlari ke dalam dan mengajak yang lain keluar. Tapi saat mereka sampai di depan rumah, jalan itu benar-benar hilang. Tak ada jejak roda mobil, tak ada bekas tapak kaki, hanya rerumputan liar dan semak-semak yang begitu rapat, seakan tumbuh puluhan tahun tanpa disentuh. Ini nggak mungkin, kita lewat sini tiap hari, kata Sarah terbata. Kayak kita dipotong dari luar, ucap Raka. Mereka mencoba jalan memutar, menembus semak, tapi berujung ke pagar tua yang seharusnya ada di bagian belakang. Semua rute seperti dipelintir, dilipat, dan diacak. Peta yang mereka bawa pun tak lagi cocok dengan medan sekitar. Ada yang mainin kita, gumam Lina. Atau lebih tepatnya, ada yang ngunci kita di sini. Malamnya, mereka berkumpul di ruang tengah. Tak ada yang tidur. Semua berjaga dengan satu tujuan, mencari satu bukti yang tersisa, apapun. Dan pada pukul 2:20, mereka menemukannya. Dinding di belakang rak buku bergeser sedikit. Bukan terbuka sepenuhnya, tapi cukup untuk memperlihatkan celah tipis. Dito mengintip, lalu mengajak yang lain. Di dalamnya ada ruang rahasia. Kecil, sempit, dan berdebu. Tapi di tengahnya ada meja pendek dan di atasnya tergeletak satu buku lusuh. Isinya penuh dengan tulisan tangan, mirip dengan buku pertama yang ditemukan Sarah. Namun yang ini berbeda. Di setiap halaman tertulis nama-nama orang. Sebagian nama sudah dicoret dengan tinta merah. Tapi di halaman terakhir, mereka membaca dengan jelas. Lina S, Dito H, Sarah K, Raka M, Ilham Z dicoret. Nama-nama mereka. Semuanya. Mereka menatap satu sama lain, tak tahu harus berkata apa. Kalau nama, kita ada di sini, berarti kita bagian dari rumah ini sekarang? Bisik Sarah. Ilham udah dicoret. Gumam Dito. Raka mengambil buku itu dan menutupnya pelan. Berarti kita masih punya waktu, tapi nggak banyak. Lina menoleh ke arah lorong yang masih tertutup, lemari. Gue nggak tahu siapa yang nulis semua ini, tapi kalau kita nggak keluar dari sini, nama kita akan ikut tercoret juga. Malam ke-7 dimulai tanpa bunyi. Tak ada suara ketukan, tak ada dinding bergerak, tak ada lorong yang muncul. Tapi justru itu yang membuat keempatnya gelisah. Terlalu tenang untuk tempat seperti ini. Lina duduk memandangi lemari yang sejak kemarin tidak mereka sentuh. Lorong di baliknya masih jadi misteri. Sarah memandangi buku lusuh berisi nama mereka. Ia belum bisa berhenti memikirkan siapa yang menulis semua itu. Dito sibuk memeriksa kembali jalur keluar lewat GPS offline, walau ia tahu semua percuma. Raka, seperti biasa, berjaga sambil menyiapkan pipa besi di sampingnya. Mereka semua tahu, malam ini akan berbeda. Tepat pukul 3 dini hari, suhu turun drastis. Nafas mereka mulai membentuk uap, padahal siang tadi matahari cukup terik. Raka memeriksa jendela, tertutup rapat. Tak ada celah udara. Tapi udara di dalam rumah jadi dingin seperti di lemari pendingin. Lalu, bau busuk muncul. Bukan seperti bangkai, biasa. Tapi seperti daging busuk yang dicampur lumpur, amis dan membuat mual. Lo cium itu? Bisik Lina, dan Sarah mengangguk pelan. Bau yang sama waktu lorong pertama muncul. Tak lama, lemari itu bergeser sendiri. Pelan, tanpa suara derit, seperti ditarik tangan tak kasat mata. Lorong itu muncul kembali, gelap dan tak berubah sejak terakhir mereka lihat. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berdiri di ujung lorong. Sosok itu tinggi, tubuhnya kurus kering, hampir seperti tulang dibungkus kulit. Tak terlihat wajahnya, karena tertutup rambut panjang yang menjuntai kusut. Ia hanya berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Dito melangkah mundur. Itu orang? Bukan, kata Raka cepat. Itu bukan manusia. Sarah menelan ludah. Mungkin dia yang menjaga lorong ini. Sosok itu tetap diam,
Tapi tiba-tiba lorong menjadi lebih terang. Tanpa lampu, tanpa sumber cahaya. Lorong itu seperti bernapas. Dindingnya berdenyut pelan. Raka berani melangkah lebih dekat, mencoba memeriksa. Kalau kita mau keluar dari sini, kita harus lewatin dia, katanya. Lo gila? Dito menahan. Kita nggak tahu itu apaan. Ilham masuk dan nggak pernah keluar. Tapi sebelum mereka bisa debat lebih jauh, sosok di ujung lorong bergerak. Pelan sekali. Kakinya seperti meluncur, bukan melangkah. Tak ada suara kaki menyentuh lantai. Yang ada hanya bunyi seretan kecil, seperti tubuh diseret paksa. Dan ketika ia sudah cukup dekat, mereka melihat wajahnya. Matanya kosong, hitam, tanpa bola mata. Mulutnya menganga, tapi tak ada suara. Wajahnya tidak menyeramkan, tapi membuat tubuh mereka gemetar. Karena itu wajah manusia yang sudah terlalu lama tidak melihat cahaya. Wajah yang pernah jadi seseorang. Lina menarik, napas tajam. Itu Ilham. Semua membeku. Sosok itu berhenti, lalu mengangkat tangan kurusnya perlahan, menunjuk ke arah mereka. Sarah tersungkur ke belakang. Dia dijadikan penjaga. Sosok itu mendekat satu langkah. Dinding lorong tiba-tiba menyempit, seolah menyesuaikan diri dengan tubuhnya. Seperti hidup Lina menangis. Kita nggak bisa lawan dia. Tapi Raka menolak mundur. Ia mengangkat pipa besi dan melangkah maju. Kalau dia bukan Ilham lagi, kita harus hentikan dia. Sosok itu menunduk, lalu menghilang dalam sekejap. Seperti ditarik lorong itu sendiri. Lorong pun langsung gelap kembali. Namun, satu suara terdengar dari dalamnya. Suara Ilham. Samar dan putus-putus. Keluar, lewat, belakang, lemari, waktu, tepat. Setelah itu, sunyi. Dito langsung memutar lemari sepenuhnya. Di belakangnya mereka menemukan dinding kayu yang lebih tipis. Saat diketuk, terdengar bunyi hampa. Mereka berusaha membukanya. Butuh beberapa menit, tapi akhirnya berhasil. Di baliknya ada terowongan sempit menurun, seperti jalan pelarian. Ini yang dia maksud, seru Sarah. Mereka bersiap masuk, tapi sebelum turun Lina menoleh ke lorong sekali lagi. Sosok itu muncul kembali, kali ini berdiri lebih dekat, wajahnya lebih rusak, tapi matanya menangis. Dia hanya menatap mereka, lalu perlahan menunduk, seolah mengizinkan mereka pergi. Sarah membisikkan doa pendek. Kalau itu benar Ilham, semoga dia bisa bebas suatu hari nanti. Mereka masuk ke terowongan satu per satu. Tak tahu kemana akan berujung. Tapi satu hal yang pasti. Malam ini mereka melihat kebenaran yang lebih mengerikan dari kematian. Bahwa kadang manusia tidak mati di tempat seperti ini. Mereka berubah. Terowongan di belakang lemari itu sempit dan lembab. Bau tanah bercampur logam memenuhi udara. Dindingnya licin, seperti baru dialiri air. Lampu senter di tangan Raka menjadi satu-satunya penerang. Tak ada yang bicara. Nafas mereka berat, langkah mereka pelan. Di tengah gelap seperti itu, suara detak jantung sendiri pun terdengar begitu nyaring. Setelah merayap sekitar 15 menit, terowongan itu akhirnya terbuka ke sebuah ruangan bawah tanah. Tidak besar, tapi cukup untuk mereka berdiri penuh. Di tengah ruangan, hanya ada satu benda. Sebuah cermin besar, berdiri tegak menghadap pintu masuk. Tidak ada jendela, tidak ada pintu lain, hanya cermin itu. Dito mengangkat senter, mengarahkannya ke permukaan cermin. Ini beda, gumamnya, bukan kaca biasa. Permukaan cermin itu agak buram, seolah berlapis kabut tipis. Tapi anehnya, mereka bisa melihat bayangan mereka di dalamnya, dengan perbedaan kecil namun mencolok. Sarah yang pertama menyadari, lihat tangan gue. Di cermin, luka ini nggak ada. Lina mendekat. Rambut gue lebih pendek, tapi aslinya belum gue potong. Raka memperhatikan dirinya sendiri. Di cermin, dia terlihat memakai kaos yang sudah ia buang 2 hari lalu. Dan yang paling mengganggu, di bayangan itu, mereka semua tersenyum.
meski kenyataannya mereka sedang tegang dan ketakutan. "Ini bukan pantulan," kata Raka pelan. "Ini semacam versi lain dari kita." Sarah menelan ludah. "Versi dari mana?" Tak ada yang menjawab. Dito, yang paling penasaran, meletakkan tangannya di permukaan cermin. Tidak dingin, tidak hangat. Tapi begitu menyentuh, cermin itu seperti menyerap sedikit tenaganya. Ia cepat menarik tangannya kembali. Tiba-tiba, bayangan di dalam cermin bergerak sendiri. Semua mundur serentak. Sosok-sosok di balik cermin kini menatap mereka langsung. Wajah mereka berubah menjadi lebih gelap, matanya menajam, dan senyumnya melebar tak wajar. Bayangan Raka mengangkat tangan, seolah sedang mengajak. Bayangan Sarah berbisik di balik kaca, tapi tak terdengar suaranya, hanya gerakan bibir. "Masuklah!" Cermin itu mulai bergetar. Lina panik. "Keluar! Kita harus keluar!" Mereka berlari kembali ke terowongan, tapi jalur yang mereka lewati tadi tertutup rapat dengan dinding batu. Tak ada celah, seperti tidak pernah ada jalan di sana sebelumnya. "Enggak, ini enggak mungkin." Dito mencoba memukul dinding. Tak ada hasil. Cermin kini bersinar lembut. Permukaannya melengkung sedikit, seolah akan menyedot mereka masuk. Bayangan dalam cermin mulai berjalan maju. Tapi kaki mereka tak menyentuh lantai. Mereka melayang. Sarah menangis. "Kita harus hancurin cermin itu." Raka mengangkat pipa besi dan menghantam permukaan cermin. Tapi cermin itu tidak pecah, bahkan tak retak sedikit pun. Hanya bergetar, lalu bersinar lebih terang. Dari dalam bayangan muncul suara. Pelan dan menggema di kepala mereka masing-masing. Tukar tempat. Seketika ruangan menjadi dingin. Nafas mereka kembali membeku. Tanpa aba-aba, bayangan dalam cermin mencoba keluar. Tangan-tangan mereka menekan dari balik permukaan kaca, membentuk tonjolan-tonjolan aneh seperti gelembung besar. Lina berteriak, "Mereka mau ganti posisi. Kita yang dikurung di sana." Sarah menutup telinganya. Dito mundur ke sudut ruangan, hanya Raka yang tetap tenang. Ia meletakkan tangannya di sakunya, lalu mengeluarkan korek api. Ia tahu satu hal, kalau benda itu tak bisa dihancurkan dari luar, mungkin bisa dari dalam. Ia menyalakan api dan membakar ujung jaketnya. Lalu mendekat ke cermin. "Lo yakin?" tanya Dito gemetar. "Enggak," jawab Raka jujur. "Tapi kalau kita diem, mereka bakal gantiin kita." Ia menempelkan jaket yang menyala ke tepi cermin. Cermin langsung bereaksi. Permukaannya bergetar hebat. Teriakan tanpa suara muncul dari bayangan di dalamnya. Mereka panik, mundur, dan wajah mereka berubah kembali menjadi kosong. Cermin retak sedikit. Sarah langsung melempar botol berisi cairan pembersih alkohol ke bagian yang terbakar. Api membesar. Retakan menjalar ke seluruh permukaan. Dan dengan satu ledakan kecil, cermin itu pecah menjadi ribuan serpihan. Tak ada suara, hanya hening panjang. Dan setelah beberapa detik, dinding batu yang menutup jalan masuk kembali membuka perlahan. Mereka tidak buang waktu, segera keluar dari ruangan dan berlari kembali ke ruang utama rumah. Saat menoleh ke belakang, tidak ada lagi terowongan, tidak ada lorong, tidak ada cermin. Rumah itu kini sunyi, terlalu sunyi, dan untuk pertama kalinya sejak hari pertama mereka datang, pintu depan rumah terbuka dengan mudah. Tak ada yang bicara, sampai mereka benar-benar keluar dari pekarangan dan mencapai jalan utama. Baru setelah itu, Sarah bertanya pelan. "Kalau bayangan tadi berhasil tukar tempat, apa sekarang mereka ada di luar?" Tak ada yang menjawab. Tapi malam itu, saat Raka menoleh ke kaca spion mobil yang mereka tumpangi, ia melihat wajahnya memantul dengan senyum lebar. Padahal ia tak sedang tersenyum. Setelah kejadian di ruangan cermin, suasana kelompok itu berubah. Mereka tahu, waktu mereka semakin sempit. Bayangan dari cermin mungkin sudah lepas ke dunia nyata, tapi mereka masih terperangkap dalam rumah ini. Rumah yang makin lama makin seperti labirin tanpa ujung.
Malam itu mereka berkumpul di ruang tengah. Udara terasa berat, penuh ketegangan yang hampir tak tertahankan. Sarah memecah keheningan. Kita nggak bisa terus-terusan lari dari ini, katanya. Kita harus cari cara supaya rumah ini berhenti menyiksa kita. Lina mengangguk. Tapi bagaimana? Setiap lorong yang kita coba, selalu ada yang menghalangi. Raka menatap langit-langit. Kalau rumah ini punya penjaga atau kekuatan yang bikin semua berubah, mungkin kita harus bayar sesuatu yang berharga. Dito menoleh dengan wajah penuh cemas. Maksud lo, pengorbanan, jawab Raka pelan. Kita harus menyerahkan sesuatu yang penting buat rumah ini, atau buat makhluk di dalamnya. Mungkin itu satu-satunya jalan keluar. Semua terdiam. Kata pengorbanan itu berat, tapi mereka sadar jalan lain makin menipis. Tiba-tiba, suara berat bergema dari lorong yang mereka hindari selama ini. Pengorbanan, sudah saatnya. Suara itu berulang dalam nada dingin dan mengancam. Mereka saling pandang dan tanpa disuruh, Sarah maju. Kalau memang harus ada yang mengorbankan diri, aku yang akan lakukan. Lina dan Dito menolak. Tapi Sarah sudah tegas. Kalian harus keluar dulu. Aku akan cari jalan keluar dari sini. Raka mengangguk pelan, memahami keberanian. Sarah, mereka berpisah. Sarah masuk ke lorong gelap, tanpa membawa senter atau alat apapun. Seolah ia mengandalkan keberanian dan tekadnya saja. Lorong itu menyambutnya dengan udara dingin yang menusuk. Semakin jauh dia melangkah, bayangan-bayangan samar mengikuti dari sudut mata. Tapi Sarah tetap berjalan. Di ujung lorong, ia menemukan sebuah ruangan kecil. Di tengahnya, sebuah altar tua berdiri, dipenuhi tulisan kuno dan simbol aneh. Di atas altar, ada sebuah kotak kayu kecil yang tampak rapuh. Sarah tahu, ini pusat kekuatan rumah itu. Ia membuka kotak itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, terdapat sebuah batu kecil berwarna hitam, berkilau aneh. Batu yang mungkin jadi inti dari teror ini. Tiba-tiba, suara di lorong kembali bergema. Serahkan dirimu, dan batu itu akan melepaskan kami. Sarah menunduk. Aku rela. Dengan hati penuh keteguhan, ia mengambil batu itu, lalu merasakan getaran aneh menyelimuti tubuhnya. Perlahan, tubuhnya mulai kehilangan berat. Seperti menghilang, larut ke dalam kegelapan. Sementara itu, di ruang tengah, Raka, Lina, dan Dito menunggu dengan napas tertahan. Mereka mendengar suara bisikan samar dan cahaya redup yang makin memudar dari lorong. Kemudian, hening. Lalu, pintu depan rumah terbuka perlahan, dan angin malam masuk menghapus segala kegelapan. Mereka keluar, melihat sekeliling, dan rumah itu tampak seperti rumah biasa. Tak ada lorong. Tak ada dinding yang bergerak, seolah semua mimpi buruk itu berakhir. Namun, dalam hati, mereka tahu pengorbanan Sarah adalah kunci. Dia memberi mereka kesempatan hidup. Malam itu mereka berjanji untuk tidak pernah kembali. Tapi mereka juga tahu, di suatu tempat di balik dunia, nyata, Sarah masih ada di sana. Menjaga agar lorong tak bernama itu tidak mengganggu siapapun lagi. Udara pagi itu terasa segar, berbeda dari malam-malam kelam yang mereka lalui. Matahari mulai menembus celah-celah daun, mengintip ke dalam halaman rumah yang dulu penuh misteri itu. Tapi sekarang, rumah itu tampak biasa. Tak ada lorong, tak ada dinding yang bergerak, tak ada bayangan yang mengintai. Raka, Lina, dan Dito berdiri di depan rumah itu. Masih terpaku, belum percaya bahwa mereka benar-benar bebas. Pintu utama yang kemarin sulit dibuka, kini terbuka lebar, tanpa hambatan. Mereka berjalan perlahan keluar dari pekarangan. Setiap langkah terasa ringan, seolah beban berat yang selama ini menekan telah terangkat. Tapi di balik rasa lega itu, ada rasa kehilangan yang dalam, Sarah. Sahabat mereka yang telah berkorban untuk membebaskan mereka. Dia benar-benar mengorbankan diri. Lina berkata pelan. Suara bergetar. Dito mengangguk, menatap kosong ke depan.
Aku masih nggak ngerti. Kenapa harus dia yang diserahi? Raka menatap mereka berdua. Sarah memilih itu, supaya kita bisa keluar. Mungkin dia sudah tahu jalan keluarnya hanya bisa lewat pengorbanan. Mereka berjalan menuruni jalan desa, meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Sesekali, mereka mendengar suara alam, burung, berkicau, angin yang berdesir di antara pepohonan. Semua seperti mengajak mereka untuk melupakan segala kengerian yang pernah mereka alami. Tapi, ada satu hal yang tak bisa mereka lupakan. Lorong tanpa nama itu, dan Sarah yang kini menjadi bagian dari misterinya. Saat mereka mencapai perempatan desa, Raka berhenti dan menoleh ke arah rumah. Kalian sadar nggak? Kita keluar tanpa nama, tanpa jejak. Lina bingung. Maksud lo? Kalau cerita ini sampai ke orang lain, pasti mereka akan mengira kami mengada-ada. Tak ada bukti, tak ada tanda yang tersisa. Lorong itu menghilang. Rumah itu seperti baru. Dito menarik napas panjang. Kita hanya punya cerita. Cerita yang mungkin tidak akan dipercaya siapapun. Raka tersenyum getir. Tapi kita tahu kebenarannya. Kita sudah melewati yang tak terbayangkan. Mereka terus berjalan. Langkah mereka semakin menjauh dari rumah itu dan masa lalu yang penuh bayang-bayang. Namun, di dalam dada masing-masing, mereka menyimpan cerita yang tak bisa diucapkan. Kisah tentang pengorbanan, keberanian, dan lorong yang tak bernama. Malam itu, mereka beristirahat di rumah salah satu penduduk desa, memandang langit gelap bertabur bintang. Dan tanpa sadar, Lina bertanya, "Kalau Sarah masih di sana, di balik lorong itu, apa kita akan pernah bertemu lagi?" Raka hanya tersenyum, memandang jauh ke arah gelap. Kalau memang begitu, semoga dia menemukan kedamaian. Mereka terdiam, membiarkan keheningan mengisi malam, menutup babak yang penuh misteri dan ketegangan itu.